Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam materi perkuliahan Evidence-Based Midwifery, di mana pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa itu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Adapun materi pembelajaran yang akan saya bahas, yang pertama yaitu tentang pengertian, yang kedua ciri-ciri, dan yang ketiga adalah perbedaan dari masing-masing. Baik, yang pertama definisi, di mana saya mengelompokkan antara definisi kuantitatif dan kualitatif dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, kuantitatif dulu ya yang kita bahas. Metode kuantitatif ini disebut juga metode tradisional. Kenapa? Karena kebanyakan penelitian itu menggunakan metode ini, jadi sudah lama digunakan. Hampir setiap penelitian itu kebanyakan menggunakan metode kuantitatif, sehingga sudah menjadi tradisi dalam sebuah penelitian, maka disebut metode tradisional. Yang kedua, yang selanjutnya disebut juga metode positivistik. Kenapa dikatakan metode positivistik? Positivistik itu sendiri merupakan cara pandang dalam memahami dunia berdasarkan sains. Jadi menganut paham positivistik ini meyakini bahwasanya ada sedikit perbedaan atau jika ada antara ilmu sosial dan ilmu alam. Kemudian disebut juga metode ilmiah atau scientific. Metode ilmiah atau scientific ini dimaksud yaitu karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu yang pertama konkret, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Kemudian metode kuantitatif ini disebut juga metode discovery, karena dengan metode ini kita dapat temukan dan kembangkan berbagai ilmu atau teknologi baru. Selanjutnya, metode kuantitatif ini menuntut penggunaan angka. Jadi, hasilnya itu nanti akan berupa angka-angka atau data yang berupa angka. Kemudian yang ketiga, menekankan pada fenomena yang objektif. Jadi sesuai dengan apa yang kita ukur, jadi objektif. Kemudian yang keempat, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan teknik sampling yang pada umumnya yang digunakan adalah random. Itu yang dimaksud dengan kuantitatif. Kemudian kalau kualitatif itu bagaimana? Yang pertama, tidak melalui prosedur statistika atau hitungan yang lainnya. Jadi kalau kuantitatif tadi berupa hitungan-hitungan yang nantinya akan berupa angka hasilnya, kalau kualitatif ini tidak melalui prosedur statistika. Kemudian metode kualitatif itu penelitinya mencari jawaban mengapa dan bagaimana, bukan hanya apa dan kenapa, namun juga bagaimana. Kemudian, metode kualitatif ini merangkum secara mendalam perilaku subjek dan alasan yang mendasarinya. Yang keempat yaitu metode kualitatif ini jumlah subjeknya lebih sedikit namun fokus. Jadi kalau kuantitatif tadi sampelnya banyak, bisa berupa populasi atau sampel, namun dalam jumlah yang banyak, semakin banyak kan semakin bagus. Namun pada kualitatif ini subjeknya sedikit, tapi kita fokus, kita mendalam dalam peneliti. Kemudian menghasilkan data deskriptif, jadi datanya tidak berupa angka-angka, namun nanti berupa narasi. Yang keenam, mengkaji kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau material. Jadi nantinya untuk penelitian kualitatif ini jauh lebih mendalam dibandingkan dengan kuantitatif. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu penelitian kuantitatif ini digunakan bila mana? Yang pertama, apabila masalahnya sudah jelas. Jadi memang sudah ada sebuah permasalahan yang kita ingin tahu bagaimana penjelasan dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua, ingin mendapatkan informasi secara luas tentang populasi. Jadi objek dari penelitian ini secara luas atau tentang sebuah populasi, kita ingin tahu fenomena apa yang terjadi di populasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ingin mengetahui pengaruh dari sebuah perlakuan.
Kemudian yang keempat, bermaksud untuk menguji hipotesis. Jadi sudah ada hipotesisnya dan kita ingin menguji apakah hipotesis itu benar atau tidak. Kemudian yang kelima, ingin mendapat data secara akurat. Karena tadi penelitian kuantitatif ini akan melalui sebuah proses statistika di mana datanya diharapkan adalah data yang akurat. Jadi penelitian kuantitatif ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat. Kemudian menguji keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Kemudian yang ketujuh yaitu kompetensi penelitiannya memang kuantitatif. Jadi memang si penelitinya mampunya melakukan penelitian kuantitatif. Bicara tentang kompetensi dari peneliti, kompetensi peneliti kuantitatif itu yang bagaimana? Yang pertama, memiliki wawasan luas tentang bidang yang diteliti. Jadi kalau kita bidangnya kebidanan, jadi kita tahu tentang apa itu bidang kebidanan secara luas. Kemudian, mampu melakukan analisis masalah secara akurat. Yang ketiga, mampu menggunakan teori pendidikan yang tepat. Kemudian yang keempat, memahami jenis penelitian kuantitatif. Yang kelima, mampu menyusun instrumen, mampu menguji validitas dan reliabilitas. Karena pada penelitian kuantitatif ini kita akan melakukan pendataan, di mana pendataan itu terkadang menggunakan instrumen berupa misalkan kuesioner. Jadi kuesioner itu kan harus disusun. Setelah disusun, kita melakukan uji validitas dan reliabilitas. Jadi peneliti yang ingin meneliti secara kuantitatif harus menguasai hal tersebut. Kemudian mampu mengumpulkan data. Jadi kita tahu bagaimana cara kita mengumpulkan data yang kita butuhkan. Kemudian mampu menyajikan analisis dan menguji hipotesis. Setelah data dikumpulkan, kita harus tahu kita harus mengujinya dengan metode apa. Kemudian mampu menginterpretasi dari hasil penelitian atau hasil uji hipotesis. Selanjutnya, mampu membuat laporan penelitian secara sistematis serta abstraksi dari hasil penelitian yang nantinya diharapkan sebuah penelitian yang kita lakukan itu akan diupload dalam jurnal ilmiah. Kemudian, mampu mengkomunikasikan pada pihak terkait dan masyarakat luas. Jadi, setelah kita meneliti, tidak hanya kita diamkan, namun kita sampaikan, saya sudah meneliti tentang hal ini. Mungkin hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk di mana tempat kita meneliti ataupun masyarakat luas. Jadi, sebagai penambahan ilmu pengetahuan. Lanjut ke asumsi penelitian kuantitatif. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu sendiri diyakini adanya sejumlah asumsi sebagai dasar dalam melihat fakta atau gejala. Di mana asumsi-asumsi itu yang pertama, objek-objek tertentu memiliki keserupaan satu sama lain, baik itu bentuknya, strukturnya, sifatnya, maupun dimensi yang lain. Kemudian yang kedua yaitu suatu benda atau keadaan tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Jadi kita beranggapan bahwasanya suatu keadaan itu dalam jangka waktu tertentu, misalkan berapa tahun, itu akan kondisinya sama, sehingga kita meneliti itu akan bermanfaat nantinya. Kemudian yang ketiga, gejala bukan merupakan suatu kebetulan, namun akibat dari faktor yang mempengaruhi. Jadi kita percaya bahwasanya adanya sebuah gejala itu tidak serta-merta, tapi ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi, sehingga kita harus meneliti tentang apa sih faktor-faktornya, demikian. Sejalan dengan penjelasan tadi secara epistemologi, paradigma kuantitatif itu berpandangan bahwasanya sumber ilmu itu terdiri dari dua hal, yaitu pemikiran rasional dan pemikiran empiris, di mana pengembangan ilmu itu berputar mengikuti siklus logiko, hipotetiko, dan verifikatif. Logiko, hipotetiko, verifikatif maksudnya apa? Logiko itu ya logika, berdasarkan asal katanya logika, kemudian hipotetiko itu hipotesis, dan verifikatif.
di mana cara mendapatkan ilmu pengetahuan itu melalui beberapa langkah. Yang pertama, secara logika, yaitu pengajuan masalahnya bagaimana, kemudian kerangka teorinya bagaimana, baru kita rumuskan hipotesis. Dari hipotesis itu, kemudian kesimpulannya bagaimana. Itu yang dimaksud dengan pengembangan ilmu yang berputar pada siklus logiko, hipotetiko, dan verifikatif. Lanjut ke metode pengumpulan data dan jenis penelitian kuantitatif. Kita akan bahas metode dulu, di mana metode itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara itu sendiri merupakan secara pengertian gitu ya, teknik pengumpulan data yang kita berhadapan langsung dengan respondennya. Namun kalau untuk sekarang kan sudah teknologi canggih ya, jadi kita tidak harus mendatangi respondennya, bisa menggunakan video call, telepon, atau teknologi yang lain. Di mana teknik wawancara ini terbagi menjadi 2, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Apa yang dimaksud dengan wawancara terstruktur? Wawancara terstruktur itu apabila kita sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun secara sistematis sebelumnya. Kalau yang tidak terstruktur itu, kita hanya mencatat tentang poin-poin apa yang nanti akan kita tanyakan. Namun untuk pertanyaannya bagaimana nanti kita kembangkan sendiri berdasarkan sesuai nanti dengan kondisi di lapangan, prosesnya bagaimana. Kemudian metode yang kedua yaitu observasi. Observasi itu merupakan metode penelitian di mana kita mengamati ya. Observasi ini merupakan metode pengumpulan data yang kompleks. Dikatakan kompleks karena melibatkan berbagai faktor di dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi ini nantinya tidak hanya bisa mengukur sikap responden, namun juga bisa merekam tentang fenomena apa yang terjadi. Jadi, metode pengumpulan data ini cocok untuk digunakan apabila kita akan meneliti tentang perilaku, tentang gejala-gejala atau proses kerja. Namun, untuk metode observasi ini akan cocok apabila kuantitas dari respondennya tidak terlalu banyak, karena kita kan nantinya akan mengamati, dan kita tidak mungkin akan mengamati apabila populasinya terlalu besar, sehingga akan lebih cocok apabila kuantitasnya tidak terlalu besar. Metode observasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama participant observation, yang kedua non-participant. Di mana yang dimaksud dengan participant observation itu peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan penelitian. Kalau yang non-participant itu penelitinya tidak terlibat langsung saat proses penelitian atau proses pengamatan. Selanjutnya, metode pengumpulan data dengan angket. Angket ini biasanya menggunakan kuesioner yang memang sudah kita susun sebelumnya. Jadi, kita sudah membuat daftar pertanyaan yang secara rinci dan sistematis sesuai dengan tujuan dari penelitian yang akan kita lakukan. Sehingga nantinya responden tinggal menjawab secara tertulis apa pertanyaan yang tertuang di dalam kuesioner itu. Kemudian yang keempat, studi dokumen. Studi dokumen ini pengumpulan data yang kita tidak tujukan langsung kepada subjek penelitian, namun kita pengumpulan datanya dengan berbagai dokumen. Jadi dokumen-dokumen yang terkait dengan subjek yang akan kita teliti itu yang akan kita kumpulkan dan kita analisis. Di mana studi dokumen itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama dokumen primer. Dokumen primer ini merupakan dokumen yang ditulis sendiri oleh yang mengalami peristiwa, misalkan autobiografi. Kemudian dokumen sekunder yaitu dokumen yang ditulis berdasarkan laporan atau cerita orang lain, misalkan biografi, seperti itu. Jenis penelitian berdasarkan manfaatnya itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu murni dan terapan. Apa yang dimaksud dengan murni? Jadi penelitian murni ini merupakan penelitian yang manfaatnya dirasakan untuk waktu yang lama.
Penelitian murni ini juga mencakup penelitian-penelitian yang dilakukan dalam kerangka akademis, misalkan skripsi, tesis, disertasi, gitu ya. Karena penelitian murni ini biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan. Fokus peneliti ada pada logika dan rancangan peneliti yang dibuat oleh peneliti itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan penelitian murni. Kemudian penelitian terapan itu berbeda dengan penelitian murni. Kalau penelitian murni tadi bisa rasakan manfaatnya dalam jangka waktu yang lama. Kalau penelitian terapan ini, pada penelitian terapan manfaat dan hasilnya dapat segera dirasakan oleh berbagai kalangan. Penelitian terapan biasanya dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga hasil penelitiannya harus segera diterapkan atau diaplikasikan. Misalkan penelitian tentang pemasaran gitu. Kemudian klasifikasi yang kedua, jenis penelitian berdasarkan tujuan dari penelitian. Ini terbagi juga menjadi 3. Yang pertama yaitu eksplorasi. Eksplorasi ini menggali suatu gejala yang mungkin relatif baru. Karena tentang hal baru diharapkan menghasilkan teori-teori yang baru juga. Jenis penelitian ini biasanya bertujuan untuk mengembangkan gagasan dasar mengenai topik yang baru, kemudian memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya. Kalau yang deskriptif ini, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Biasanya hasilnya itu merupakan pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas. Kalau penelitian deskriptif ini tujuannya untuk menggambarkan mekanisme dari suatu proses, kemudian selain itu menciptakan seperangkat kategori atau pola. Kemudian yang ketiga, penelitian eksplanasi. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala itu terjadi. Untuk hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Jadi tujuan dari penelitian eksplanasi ini adalah menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki ketertarikan. Kemudian menghasilkan pola hubungan sebab akibat. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan dimensi waktu. Ini terbagi menjadi 2, yaitu cross-seksional dan longitudinal. Di mana penelitian cross-seksional ini merupakan penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu. Jadi penelitian cross-seksional ini ada batasan waktunya. Kemudian kalau penelitian longitudinal, yaitu jenis penelitian ini dilakukan antar waktu. Jadi tidak hanya 1 kali penelitian, bisa 2 kali penelitian dengan topik atau gejala yang sama, tetapi dalam waktu yang berbeda. Kemudian selanjutnya klasifikasi berdasarkan teknik pengumpulan data. Ini ada banyak sekali ya. Yang pertama yaitu survei, ada eksperimen, analisis isi, penelitian lapangan, analisis wacana. Di mana biasanya dalam kelompok penelitian kuantitatif ini yang digunakan adalah survei, kemudian penelitian eksperimen dan analisis isi. Kalau analisis wacana ini biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif. Sudah membahas tentang penelitian kuantitatif, sekarang kita lanjut ke penelitian kualitatif. Di mana penelitian kualitatif itu memiliki ciri pokok penelitian. Yang pertama yaitu investigasinya secara natural. Di mana yang dimaksud dengan investasi secara natural itu mempelajari situasi dunia nyata secara alamiah, tidak melakukan manipulasi dan terbuka terhadap apapun yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu analisis secara induktif, artinya mendalami rincian dan kekhasan data guna menemukan kategori, dimensi, dan saling keterkaitan. Yang ketiga, perspektif holistik. Artinya, seluruh gejala yang dipelajari dipahami secara sistem yang kompleks lebih dari sekedar penggabungan dari bagian-bagian.
Kemudian selanjutnya data bersifat kualitatif. Jelas ya, karena kita melakukan penelitiannya secara kualitatif, sehingga data yang kita hasilkan nanti juga secara kualitatif, yaitu data disajikan secara deskriptif yang terinci. Kajian atau investigasi dilakukan dengan cara yang mendalam. Jadi untuk penelitian kualitatif ini kita mempelajarinya secara mendalam, meskipun subjeknya sedikit, tapi untuk pendalamannya itu lebih dibandingkan penelitian kuantitatif. Kemudian selanjutnya kontak personal. Karena tadi penelitian kualitatif ini kita mempelajari secara mendalam, sehingga peneliti itu berhubungan langsung dan bergaul erat dengan subjek-subjek penelitiannya. Jadi ada kontak personal. Kemudian yang keenam, sistem yang dinamis. Peneliti memperhatikan proses serta menganggap perubahan sifat konstan dan terus berlangsung baik secara individu maupun budaya. Jadi dinamis. Kemudian yang ketujuh yaitu orientasi kasus bersifat unik. Kenapa dikatakan unik? Karena peneliti studi kualitatif ini menganggap setiap kasus itu bersifat khusus dan unik. Kemudian sensitivitas konteks, yaitu menempatkan temuan dalam konteks sosial, historis, dan waktu. Selanjutnya, netralitas empati. Jadi, penelitian dilakukan secara netral agar objektif tapi bersifat empati. Kemudian, fleksibilitas desain. Jadi, desain penelitiannya itu fleksibel, terbuka, beradaptasi sesuai dengan perubahan yang terjadi. Jadi, tidak kaku, menyesuaikan dengan apa yang terjadi. Penelitian kualitatif itu sendiri memiliki tujuan, di mana tujuan itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, menggambarkan dan mengungkapkan atau to describe and explore. Yang kedua, menggambarkan dan menjelaskan atau to describe and explain. Jadi intinya tujuan dari penelitian kualitatif itu menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena yang sesuai dengan tujuan penelitian yang secara fokus. Jadi kita menggambarkan, mengungkapkan, menjelaskan, di mana nanti hasil penelitiannya berupa narasi atau deskriptif. Lanjut, ini adalah tabel tentang perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif. Mohon maaf kalau gambarnya mungkin kurang jelas karena ini saya ambil dari literatur. Yang pertama, untuk metode kuantitatif itu hipotesis yang dirumuskan sejak sebelum penelitian. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, hipotesis sudah kita tegakkan. Baru nanti pada proses penelitian kita pembuktian tentang hipotesis itu. Namun, pada metode kualitatif, hipotesis itu dikembangkan sejalan dengan penelitian. Jadi tidak ditegakkan di awal, namun sejalan dengan penelitiannya. Kemudian perbedaan yang kedua, definisi yang jelas dinyatakan sejak awal. Jadi sejak awal itu ada definisi yang sudah jelas. Kalau penelitian dengan metode kualitatif itu definisi sesuai dengan konteks atau saat penelitian berlangsung. Kemudian perbedaan yang ketiga, reduksi data menjadi angka. Kalau yang kualitatif itu berupa deskripsi atau narasi atau kata-kata, ungkapan atau pernyataan. Kemudian yang keempat, untuk metode kuantitatif itu menekankan pada reliabilitas skor melalui instrumen penelitian. Kalau yang kualitatif itu lebih suka menganggap cukup dengan reliabilitas penyimpulan. Selanjutnya, perbedaannya penilaian validitas dengan berbagai prosedur yang mengandalkan hitungan statistik itu pada kuantitatif, namun pada kualitatif penilaian validitas melalui pengecekan silang atau sumber informasi. Kemudian selanjutnya untuk kuantitatif itu menggunakan deskripsi prosedur dengan yang jelas dan terinci. Kemudian pada kualitatif menggunakan deskripsi prosedur secara naratif. Yang ketujuh, untuk kuantitatif pengambilan sampel secara acak atau random sampling. Kalau yang metode kualitatif pengambilan sampelnya sesuai dengan tujuan. Jadi tujuannya apa pada penelitian ini?
di mana pengambilan sampel sesuai dengan tujuan peneliti itu disebut dengan purposive sampling. Kemudian untuk yang kedelapan, perbedaannya untuk kuantitatif yaitu desain atau kontrol statistik atas eksternal. Kalau yang kualitatif, analisis logis digunakan untuk mengontrol variabel yang eksternal. Kemudian selanjutnya, menggunakan desain khusus untuk mengontrol bias prosedur. Kalau kualitatif, mengandalkan peneliti dalam mengontrol bias, jadi tergantung dari penelitinya. Kalau kualitatif untuk yang selanjutnya yaitu menyimpulkan hasil menggunakan statistik, sedangkan pada metode kualitatif menyimpulkan hasil secara naratif, jadi tidak ada uji statistik, tapi menggunakan naratif. Kemudian untuk perbedaan selanjutnya, metode kuantitatif itu memecahkan gejala-gejala menjadi bagian-bagian untuk dianalisis, sedangkan pada metode kualitatif, gejala-gejala yang terjadi dilihat dalam perspektif secara keseluruhan. Dan perbedaan yang terakhir, untuk kuantitatif itu memanipulasi aspek, situasi, atau kondisi dalam mempelajari gejala yang kompleks, sedangkan untuk kualitatif itu tidak merusak gejala yang terjadi sehingga secara alamiah dan membiarkan keadaan aslinya, sesuai dengan pengertian tadi. Lanjut ke masalah penelitian kualitatif. Jadi dalam setiap penelitian itu tentu berawal dari sebuah masalah. Sedangkan untuk masalah penelitian kualitatif itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, masalah tetap. Masalah tetap ini sejak awal sampai akhir dari penelitiannya masalahnya sama. Kemudian ada masalah berkembang. Jadi masalah yang dibawa oleh peneliti setelah memasuki penelitian itu nantinya akan ada perkembangan, yaitu memperluas ataupun memperdalam masalah yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu masalah berubah total. Jadi yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan atau setelah penelitian itu bisa berubah total sehingga harus diganti. Karena penelitian kualitatif ini untuk pelaksanaannya itu apa adanya sehingga permasalahannya bisa berganti sesuai dengan apa yang kita temukan di lapangan, sehingga bisa jadi masalahnya itu tetap ataupun nanti ada perkembangan ataupun berubah total. Jadi tidak saklek seperti penelitian kuantitatif. Masalah itu sendiri ada sumbernya. Yang pertama biasanya berdasarkan pengalaman pribadi. Bisa jadi masalah itu berasal dari pengalaman pribadi. Atau bisa jadi masalah itu juga terjadi karena informasi yang diperoleh secara kebetulan. Jadi kita dapat informasi yang kita rasa itu bisa menjadi sumber dari masalah. Kemudian yang ketiga, kerja atau kontrak profesional bisa menimbulkan masalah juga. Kemudian yang keempat, analisis literatur profesional dan hasil penelitian sebelumnya itu juga bisa menjadi sumber dari sebuah masalah penelitian. Oke, kita lanjut ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini dapat ditentukan melalui beberapa hal berikut. Yang pertama, laporan hasil penelitian. Biasanya kan kalau di penelitian itu pada bagian akhir itu ada pernyataan bahwa direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya gitu. Jadi kita bisa menggunakan laporan hasil seseorang untuk dijadikan identifikasi dalam sebuah masalah. Yang kedua, diskusi, seminar, atau kegiatan ilmiah. Biasanya pada kegiatan tersebut itu pembicara kan sering melontarkan masalah-masalah yang mungkin disampaikan secara logis sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian. Yang ketiga, pernyataan pemegang otoritas. Pemegang otoritas itu seperti Mendiknas, gubernur, bupati, atau pihak-pihak yang lain, di mana mereka sering melontarkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Itu bisa kita jadikan sebagai dasar melakukan penelitian. Kemudian selanjutnya yaitu pengamatan sepintas. Misalkan kita melakukan studi komparatif di sekolah-sekolah, kita temukan adanya sebuah permasalahan seperti itu. Kemudian bisa juga dari pengalaman pribadi atau perasaan intuitif. Gejala dalam penelitian kualitatif itu bersifat holistik atau menyeluruh, baik itu dari aspek tempat, perilaku,
pelaku atau aktivitas, sehingga masalahnya terlalu luas. Untuk itu, diperlukan adanya batasan masalah untuk menentukan variabel yang digunakan agar lebih fokus terhadap masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah itu sendiri didasarkan pada kepentingan, urgensi, dan visibilitas masalah, selain faktor keterbatasan tenaga dan waktu. Masalah dikatakan urgent karena jika tidak segera diselesaikan, maka akan segera kehilangan cara untuk mengatasinya. Sudah terlalu lama kadaluarsa, sehingga nanti akan kehilangan cara dalam mengatasi. Sedangkan visibilitas atau adanya sumber daya dalam memecahkan masalah. Dengan demikian, diperlukan adanya analisis masalah dalam menentukan fokus masalah. Adapun alternatif dalam menentukan fokus masalah menurut Sugiono 2010, yang pertama, permasalahan yang disarankan oleh informan. Jadi fokus permasalahannya adalah kita ada saran dari seorang informan. Jadi permasalahannya apa, seperti itu. Kemudian bisa dengan menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu. Kemudian yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. Yang keempat, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang ada. Jadi dalam menentukan fokus masalah bisa digunakan keempat alternatif ini. Ini menurut Sugiono 2010. Adapun tujuan dari membatasi masalah dengan membatasi fokus adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembatasan fokus akan membatasi studi. Jadi dengan penetapan fokus, seorang peneliti itu dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang nantinya akan kita kumpulkan dan data mana yang tidak akan kita pakai. Jadi ada batasan-batasan tentang studi yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua, memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi suatu informasi yang baru diperoleh dari lapangan. Karena biasanya pada penelitian kualitatif ini, fokus penelitian itu ditentukan saat sudah berada di lapangan. Dengan kata lain, walaupun rumusan masalahnya sudah baik, telah ditunjang oleh kepustakaan dan pengalaman tertentu, bisa saja terjadi situasi di lapangan yang tidak memungkinkan bagi peneliti untuk meneliti masalah tersebut. Jadi dengan demikian, kepastian tentang fokus dan masalah itu yang menentukan adalah keadaan di lapangan. Jadi memenuhi kriteria inklusi eksklusi sesuai dengan apa yang kita peroleh di lapangan. Nah, untuk selanjutnya merumuskan judul kualitatif. Ini menurut Suryani dan Hendriani pada tahun 2016 menyatakan bahwasanya dalam merumuskan judul kualitatif itu satu kalimat pernyataan. Jadi hanya ada satu kalimat pernyataan di mana satu kalimat tersebut jelas, singkat, dan deskriptif. Jadi sudah menggambarkan tentang apa yang akan kita teliti. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi menggunakan bahasa yang memang sudah sesuai dengan ejakan yang disempurnakan. Kemudian lanjut, judul penelitian itu diharapkan mencakup yang pertama, sifat dan jenis penelitian. Yang kedua, objek yang diteliti. Kemudian yang ketiga, subjek penelitiannya apa. Yang keempat, lokasi atau daerah penelitiannya di mana. Kemudian tahun atau waktu terjadi peristiwanya kapan. Jadi harus mencakup 5 hal ini. Adapun langkah penyusunan dari judul penelitian kualitatif itu yang pertama adalah menentukan isu atau permasalahan utama. Kemudian menemukan faktor-faktor isu yang mempengaruhi isu atau permasalahan utama. Jadi faktor-faktor apa saja yang menentukan yang mempengaruhi. Kemudian menemukan dampak atau akibat timbulnya dari isu atau permasalahan tadi. Selanjutnya, baru merumuskan judul dari penelitian itu sesuai dengan yang menjadi isu tadi. Oke, kita lanjut ke landasan teoritis dari penelitian kualitatif. Kalau untuk penelitian kuantitatif, kita
bandingkan dulu dengan penelitian kuantitatif ya. Kalau untuk penelitian kuantitatif itu teori yang digunakan kan sesuai dengan jumlah variabel yang kita gunakan atau kita teliti. Jadi landasan teori yang harus kita sertakan itu harus memenuhi atau harus mencakup tentang variabel yang akan kita teliti. Jadi fokus pada variabel. Kalau penelitian kualitatif itu landasan teorinya harus holistik. Artinya jumlah teori yang dimiliki, yang diambil oleh peneliti itu harus jauh lebih banyak karena harus disesuai dengan fenomena yang sedang berkembang. Jadi peneliti itu harus lebih profesional dalam penguasaan teori dan lebih luas dalam penguasaan teori sehingga nantinya dapat menentukan instrumen penelitian yang baik. Karena teori ini nanti akan menjadi bekal bagi peneliti untuk memahami konteks sosial yang lebih luas dan mendalam. Jadi karena penelitian kualitatif ini mendalami, jadi kita juga harus mendalami teorinya lebih baik lagi, begitu. Peneliti kualitatif itu dituntut untuk menguasai teori yang luas dan mendalam, menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dilakukan oleh partisipan. Penelitian kualitatif ini memperoleh data sebagaimana mestinya, bukan berdasarkan pemikiran dari peneliti. Jadi apa yang kita dapat di lapangan itulah yang akan kita data. Jadi tidak sesuai dengan pemikiran peneliti, namun sesuai dengan apa yang ada. Jadi secara alamiah dan natural. Oke, kita lanjut ke langkah penelitian kualitatif. Jadi ada beberapa langkah dalam melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu kita menentukan asumsi desain kualitatifnya bagaimana. Setelah itu jenis desainnya yang akan digunakan bagaimana. Kemudian yang ketiga yaitu peran penelitinya. Selanjutnya prosedur pengumpulan datanya bagaimana, lalu prosedur pencatatan datanya bagaimana, baru nanti setelah data dicatat analisisnya bagaimana, lalu baru kita lanjut ke verifikasi langkahnya bagaimana, kemudian baru dilakukan narasi dari kualitatif itu sendiri. Oke, kita lanjut ke pengumpulan data. Jadi pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini biasanya yang paling umum digunakan adalah wawancara. Wawancara ini meskipun kelihatannya mudah gitu, tapi kita harus memiliki keahlian dalam melakukan wawancara ini. Berhasil tidaknya wawancara itu akan mempengaruhi dalam keberhasilan kita dalam pengumpulan data. Pengumpulan data itu sendiri dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah diskusi kelompok terarah. Artinya pada metode ini peneliti itu membuat kelompok kecil yang terdiri atas beberapa responden. Nanti responden itu akan diberikan suatu topik di mana mereka akan mendiskusikan tentang topik tersebut. Penting untuk menciptakan suasana menjadi nyaman agar nantinya kelompok kecil itu tidak merasa terintimidasi dengan kegiatan tersebut. Jadi harus dibuat senyaman mungkin sehingga mereka akan mengemukakan, memberikan pendapat dengan cara yang bebas dan lugas sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Biasanya topik dari diskusinya peneliti yang menentukan. Peneliti itu sendiri sekaligus menjadi pemimpin dari kelompoknya. Jadi bisa memastikan bahwa apa yang dibahas itu berkaitan dengan topik yang didiskusikan. Jadi jalannya diskusi nantinya direkam, kemudian dibuat transkripnya, kemudian untuk dilakukan analisis. Kemudian yang kedua yaitu observasi langsung. Jadi pada metode ini peneliti berusaha untuk tidak terlibat sebagai pengamat, tetapi justru menjadi bagian dari populasi yang diteliti. Ini dimaksudkan agar mereka mampu menjalin pengertian tentang nilai-nilai dan kepercayaan anggota populasi tersebut. Jadi
Data dapat dikumpulkan oleh pengamat eksternal yang tidak ikut dalam proses diskusi, sedangkan kita sebagai peneliti ikut. Jadi yang mengamati nanti ada pengamat eksternal yang tidak ikut dalam proses diskusi. Pada proses ini, peneliti kadang menyiapkan daftar apa yang ingin diobservasi sebelumnya, namun bisa juga peneliti membuat catatan-catatan hasil pengamatan setelah dilakukan observasi. Kemudian yang ketiga yaitu wawancara yang mendalam. Jadi pada jenis wawancara ini, peneliti menggali data seperti halnya diskusi terarah, namun subjek yang diwawancara itu secara individual. Kalau tadi pada diskusi kelompok terarah itu dibuat kelompok kecil, kalau pada wawancara yang mendalam ini kita secara individual. Wawancara ini biasanya mencakup data secara luas, namun mengarah pada permasalahan tertentu yang lebih detail, sehingga peneliti jarang sekali menggunakan daftar pertanyaan yang sudah menjurus seperti yang sering dilakukan pada penelitian kuantitatif. Jadi peneliti mendorong subjek untuk mengekspresikan pandangannya secara panjang lebar. Jadi kita tidak membuat daftar pertanyaan sesuai dengan apa yang responden utarakan. Kita akan membahas tentang analisis data. Oke, kita masuk ke familiarisasi, yaitu menggabungkan data dasar dengan mendengar rekaman, membaca transkrip, mungkin mempelajari catatan untuk kemudian bertujuan membuat daftar ide atau tema yang diperoleh. Selanjutnya, ada identifying a thematic framework, yaitu mengidentifikasi semua masalah penting, konsep, serta tema dari data yang diperoleh. Hasil akhir dari tahap ini adalah indeks data secara detail. Jadi data-data sudah dilabel sesuai dengan subkelompoknya. Kemudian ada indexing, yaitu mengaplikasikan kerangka tematik atau indeks secara sistematik terhadap keseluruhan data dalam bentuk tekstuler menjadi kode-kode. Jadi kita membuat kode-kode. Kemudian ada charting, yaitu mengatur kembali data sesuai dengan kerangka tematik dan membuat sebuah diagram. Kemudian ada mapping dan interpretation, yaitu menggunakan diagram atau chart untuk mendefinisikan konsep, memetakan fenomena alamiah, dan menemukan asosiasi antara tema dengan pandangan yang dapat menjelaskan hasil temuan. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Tadi kita sudah membahas tentang penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif secara terperinci dari masing-masing keduanya. Tapi mungkin untuk tambahan ya, untuk Anda bahwasanya tidak hanya penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif saja, tapi ada kalanya penelitian itu merupakan gabungan dari keduanya juga bisa. Biasanya studi ini dilakukan untuk mengeksplorasi masalah yang kompleks seperti evaluasi terhadap pelayanan kesehatan di ruang bersalin, seperti itu. Jadi bisa mungkin menggabungkan dari keduanya. Namun nanti kembali kepada tujuan penelitian Anda, nanti Anda ingin menelitinya bagaimana? Apakah lebih ke kuantitatif atau kualitatif atau keduanya, tergantung dari tujuan dari penelitian Anda. Nanti Andanya pada saat di akhir studi tentunya akan membuat sebuah penelitian. Nanti Anda mungkin materi ini bisa menjadi gambaran untuk Anda nanti dalam meneliti. Gambarannya akan seperti apa penelitian yang akan saya lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin didiskusikan, nanti bisa menghubungi saya secara langsung, ditanyakan secara langsung. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.